Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi uang di Tokopedia. Perkenalkan, nama saya Dea Safitri dari Perbankan Syariah D. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang dasar teori. Yang pertama, fintech. Yang kedua, fintech syariah. Yang ketiga, dasar hukum. Yang keempat, peraturan BI. Yang kelima, fatwa DSN MUI. Fintech dan fintech syariah. Fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Kata fintech sendiri berasal dari kata finansial dan teknologi yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Walaupun belum memiliki definisi baku, pada dasarnya fintech adalah sebuah segmen dari dunia startup yang memiliki fokus untuk memaksimalkan pengguna teknologi guna mengubah, mempercepat dan mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan yang tersedia saat ini. Sedangkan fintech syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam memudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam. Meskipun tergolong masih baru di Indonesia, namun perkembangannya sudah terhitung cukup cepat. Dasar hukum fintech finansial merupakan peran yang penting untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya dengan munculnya fintech. Perkembangan industri fintech di Indonesia berkembang pesat dan semakin dirasakan oleh para konsumen hukum di pasar modal dan keuangan. Peraturan BI tentang fintech. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/BPI/2017 tentang penyelenggara teknologi finansial atau BPI TEFFIN. Yang kedua, ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku bagi penyelenggara teknologi finansial yang menyelenggarakan. Yang ketiga, teknologi finansial di bidang sistem pembayaran. Yang keempat, ruang lingkup pengaturan dalam BPI. Fatwa DSN MUI tentang fintech. Payung hukum fintech syariah juga berlandasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK 77 tahun 2016 tentang layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi. Aturan ini memang mengatur secara umum setiap jenis fintech P2P seperti fintech syariah dan konvensional. Pelaksanaan praktikum. Proses pendaftaran di Tokopedia. Yang pertama, jalankan aplikasi Tokopedia jika belum punya unduh dan install terlebih dahulu. Setelah terinstall, buat akun di Tokopedia. Ikuti tutorial ini untuk petunjuk lebih lengkap. Sekarang saatnya membuat akun Tokopedia reksadana. Jalankan aplikasi dari awal, kemudian menu keuangan, tab menu keuangan reksadana. Yang kedua, di jendela baru, tab tombol mulai investasi. Yang ketiga, lengkapi formulir yang diminta. Pastikan data valid seperti email, pekerjaan, pendidikan, sumber pendapatan, jumlah pendapatan. Yang keempat, di bagian bawah kita juga akan dimintai mengunggah kartu identitas dan tanda tangan digital. Apabila sudah terisi dengan benar, tap tombol selesai. Yang kelima, lengkapi formulir yang diminta, pastikan data valid.
Yang keenam, setelah beberapa jam ada notifikasi pemberitahuan bahwa pendaftaran reksadana sudah berhasil. Yang ketujuh, setelah itu mulailah berinvestasi. Di sini saat memilih produk mandiri pasar uang syariah ekstra, lalu tulis nominal uang yang akan diinvestasikan. Setelah itu diklik beli reksadana. Yang ke-8, pilih metode pembayaran, kemudian membayar sebelum batas waktu habis. Yang 9, jika investasi telah berhasil, maka akan ada notifikasi seperti gambar berikut. Transaksi tiap minggu. Pada transaksi pertama tanggal 25 Oktober 2020. Seperti ini gambarnya transaksi tiap mingguan. Ya, analisis praktikum. Dilihat dari screenshot di atas, selama 4 minggu saya sudah memantau kenaikan keuntungan dan kerugian uang yang saya investasikan. Sejauh ini selama 4 minggu ini belum ada kerugian. Di minggu pertama investasi saya mendapatkan keuntungan 2,88 dan total keuntungan 5. Di minggu kedua saya mendapatkan keuntungan 3,69 dan total keuntungan 19. Yang ke minggu ketiga 3,47, total keuntungan 55. Dan pada minggu keempat keuntungan 3,39 dengan total keuntungan 80. Perlu diketahui, investasi apapun termasuk reksadana pada uang pasti memiliki resiko naik turunnya nilai dalam jangka pendek atau fluktuasi. Akan tetapi, jenis reksadana pasar uang fluktuasinya hampir tidak ada atau sangat kecil sehingga nilainya stabil. Nilai atau harga dari reksadana tercermin dalam nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau disingkat NAB per unit. Keuntungan harian yang ada pada screenshot di atas adalah ilustrasi bila kita membeli kemarin dan menjual pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, dari analisis di atas disimpulkan bahwa fintech syariah merupakan suatu kombinasi dari inovasi yang berada di bidang finansial atau keuangan dan teknologi dalam mempermudahkan proses transaksi dan investasi yang didasarkan pada dasar-dasar hukum syariah atau hukum Islam, sehingga kita dapat mengetahui apa saja resiko dan keuntungan yang Anda dapatkan dari investasi yang akan Anda lakukan tersebut. Setiap minggu terjadi kenaikan keuntungan dan setiap sebulan ini atau 4 minggu ini belum ada kerugian. Meskipun begitu nominalnya keuntungan cukup kecil. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.